Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran, seperti biasa mari kita membaca suratul Fatihah dan selanjutnya baca doa agar ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu yang melekat dalam pemikiran kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi bab 7 tentang beriman kepada qada dan qadar berbuah ketenangan hati, ya. Alhamdulillah kita sudah selesaikan untuk pertemuan kedua kemarin, dan untuk hari ini adalah materi jawab soal. Dalam hal ini saya bacakan dulu dalam bentuk rangkumannya, ya. Rangkuman qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu ya sejak zaman azali. Ya, sebelum pertemuan kemarin atau sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa azali itu adalah di mana zaman yang belum pernah kita ada atau zaman di mana kita belum dilahirkan, itu Allah sudah menetapkan setiap umatnya takdir yang disebut takdir qada atau ketetapan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin salah satu contohnya tentang kematian, jodoh, rezeki, itu adalah tentang ketetapan Allah, yaitu tentang qada. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang yang kedua, zaman azali, yaitu zaman dikala segala sesuatu belum tercipta, ya. Jadi artinya dalam hal ini semua atau di dunia ini belum ada sebelumnya Allah sudah menetapkan tentang ketentuan dari Allah dalam hal ini tentang zaman azali. Terus keempat adalah iman kepada takdir, berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat, sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, perlu kita pahami adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kodrat dan iradatnya Allah, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita dalam bentuk sakit, ya, sakit. Dalam hal ini, dalam keadaan sakit ini, terkadang kita baru mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat dalam keadaan sehat kita lupa apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin bertemu kepada Allah, gampang Allah ketika ingin hambanya bertemu kepadanya. Jadi Allah memberikan kesusahan kepada hambanya, pasti hamba tersebut meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah mengundang kita dalam bentuk kesusahan, baru hambanya menghadap kepada Allah dalam bentuk doa. Ya Allah, mudahkanlah dalam usahaku. Ya Allah, jauhkanlah dari penyakit ini. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit ini. Di situ undangan Allah kepada kita. Ketika mendapatkan kesulitan, baru hamba itu atau hamba itu mau mendekatkan diri kepada Allah. Disitulah Allah mengundangnya dalam bentuk kesusahan. Terus selanjutnya gampang Allah
gampang bagi Allah ketika hamba itu mau atau tidak mengingat Allah. Jadi Allah kebanyakan manusia ketika Allah memberikan kesenangan-kesenangan duniawi, manusia itu hamba itu lupa dengan kepada Allah. Contohnya kesenangan dalam main game, ya, kesenangan dalam main game. Pasti kita lupa waktu. Oh ternyata nanti aja. Oh baru jam 2. Oh baru setengah 3. Oh nanti jam 3. Setelah itu sudah masuk waktu asar. Jadi kesenangan-kesenangan seperti itu kita sudah melalaikan perintah Allah. Dalam hal ini adalah bentuk contohnya adalah sholat. Jadi terkadang kita lalai dalam hal ini tentang sholat kita karena terlalu bersenang-senang dengan duniawi ini. Jadi anak-anakku sekalian, saya tekankan untuk janganlah lupa sholat 5 waktu, karena yang pertama ditanyakan Allah dalam alam kubur adalah tentang as-sholah. Selanjutnya anak-anakku sekalian, takdir dibagi menjadi 2, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya juga, adalah takdir mu'allaq itu adalah takdir di mana sudah menjadi ketetapan Allah. Dan takdir mubram ini adalah takdir yang bisa manusia mengubahnya. Contohnya, ketika kita ingin menjadi orang sukses, ya, ketika kita menjadi orang sukses atau ingin menjadi pintar, tentunya kita belajar, ya. Disitulah menjadi ketentuan kita atau pilihan kita kepada Allah, apakah kita ingin menjadi orang bodoh atau orang biasa-biasa aja atau orang sukses seperti orang-orang yang ada di motivasi tentang orang-orang sukses. Ya, di situ kita memilih bahwa ketika saya ambil jalan ini, insya Allah saya akan menjadi orang sukses. Saya memilih jalan ini, saya jadi orang-orang biasa. Saya memilih jalan ini, saya jadi orang beleng-beleng. Jadi Allah sudah Allah sudah menyediakan pilihan itu sehingga kita bisa memilih pilihan mana yang kita inginkan. Tentunya 99% ketika saya bertanya kepada anak-anakku sekalian, tentunya pasti menjawab mau menjadi orang sukses. Namun seketika kalimat itu ingin menjadi orang sukses hanya dalam bentuk satu kalimat atau hanya bentuk ucapan, itu tentu tidak tercapai. Tentu akan adanya tindakan, tentunya ada namanya usaha, tentu ada namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, manfaat beriman kepada qada dan qadar, yaitu menenangkan jiwa, senantiasa bersikap sabar dan syukur, menumbuhkan sifat optimis dan menunjukkan dari sifat dan menjauhkan dari sifat sombong. Jadi ada ketentuan, yaitu meningkatkan jiwa, ya, menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa itu adalah hati, raga kita. Jiwa itu adalah ketika misalnya orang merasa gelisah, merasa takut, berarti jiwanya yang terganggu. Bagaimana jiwa ini akan tenang? Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana jiwa ini agar lebih tenang, yaitu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa anjuran Nabi, yaitu salah satu contohnya beristighfar, memperbanyak istighfar. Terus kedua adalah menghadiri majelis-majelis. Yang ketiga adalah tentunya sholat. Jadi itu adalah bagaimana jiwa ini tenang. Jadi banyak kita lihat orang biasa-biasa aja, namun terkadang jiwanya tidak terkontrol atau tidak sebahagia yang kita miliki. Terus yang kedua adalah selalu bersyukur, ya. Selalu bersyukur apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita tidak menyadari bahwa Allah sudah memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita, namun manusia itu kurang menyadari apa yang menjadi atau apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya Allah sudah memberikan kepada manusia yang terbaik bagi Allah, tetapi kita
berprasangka buruk bahwa ini tidak terbaik bagi saya. Jadi kita selalu bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita semua. Terus selanjutnya menumbuhkan sifat optimis. Sifat optimis ini adalah sebelum kita pelajari tentang qada dan qadar, kita sudah mempelajari tentang sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Namun ini menyimpulkan dalam bentuk optimis ini adalah semangat kita dalam menjalani hidup ini. Ya, semangat kita dalam menjalani ini. Art optimis itu lawan kata dari putus asa. Dalam hal ini jangan kalian berputus asa ketika misalnya gagal untuk mencapai sesuatu, ya. Jadi terus berusaha karena kegagalan itu awal dari kesuksesan. Artinya tidak semudah ketika kita ingin mencapai sesuatu itu langsung menggapainya. Atau misalnya ketika kita ingin mengambil kelapa, tentunya mendaki dulu, berusaha dulu baru mencapai kelapa itu. Nah, begitupun salah satu contoh motivator yaitu Jack Ma. Jack Ma itu 49 lamaran ditolak oleh suatu perusahaan, lamar ke sini sehingga dia berpikir bahwa saya harus berusaha sehingga dia menjadi orang-orang Chinese yang terkaya dalam se-Asia Tenggara, bahkan sedunia. Jadi anak-anakku sekalian, itu hanya dalam sebagai kesimpulan dalam keterangan tentang optimis tentang qada dan qadar. Dan untuk tugasnya hari ini adalah yaitu mencatat, ya, atau menulis di bagian ayo berlatih. Setelah itu menjawab semua soal sampai 10, ya, menjawab soal sampai 10 dengan menulis soalnya langsung menjawab satu nomor yang atau satu jawaban yang paling benar. Jadi anak-anakku sekalian, jadi saya ulangi adalah ayo berlatih ini atau pilihan ganda ini kalian silakan menulis dan jawab yang benar, ya. Jadi tulis soalnya baru jawaban yang benar. Selanjutnya di bagian B, ini yang kalian juga kerjakan di bagian B-nya. Di bagian B-nya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini, ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi jelaskan pengertian qada dan qadar sampai Tuhan tulislah satu buah dalil qada tentang qada dan qadar. Terus selanjutnya untuk tugas yang bagian C, carilah di internet atau media cetak tentang peristiwa-peristiwa yang menggambarkan tanda-tanda akhir. Jadi gini, untuk bagian C-nya di nomor 1 ini karena Allah sudah memperlihatkan kekuasaannya. Di awal tahun ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kecil dalam bentuk kiamat kecil, yaitu yang pertama musibah yang diderita negara kita Indonesia ini, jatuhnya Sriwijaya Air, ya. Setelah itu menjelang seminggu terjadinya banjir bandang yang ada di Banjarmasin. Berjalan seminggu lagi, tidak sampai seminggu berjalannya itu terjadi di Sulbar atau Sulawesi Barat, Mamuju, terjadi gempa yang berkekuatan 6,6 skala liter. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai kesimpulan, jadi untuk tugas C-nya ini hanya mengerjakan di poin nomor 1-nya, ya. Jadi tugas C itu hanya mengerjakan di poin nomor 1-nya, adanya mencari tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi di bulan Januari ini. Setelah sudah kalian tulis tanda-tandanya atau kejadian-kejadiannya, kalian harus memaknai apa yang menjadi pelajaran, ya, dari kejadian tersebut untuk kepada diri kita semua. Jadi saya jelaskan kembali untuk bagian C-nya nomor 1-nya itu adalah
Mencari tanda-tanda kiamat kecil ini dari 3 musibah itu. Yang pertama adalah Sriwijaya Ars, terus kedua jadi tulis artikelnya sebanyak satu lembar, sebanyak setengah halaman dalam setiap peristiwanya. Misalnya Sriwijaya Air jatuh di mana, tanggal mana, disebabkan karena kenapa, terus kedua yang terjadi di Banjarmasin, banjir, tanggal berapa, hari apa, terus kedua yang selanjutnya yang ketiga adalah terjadinya gempa di Sulbar. Setelah itu kalian sudah menulis artikelnya setengah halaman aja setiap bencananya. Setelah itu hikmah yang terkandung dari bencana itu untuk kepada diri kita sendiri. Jadi anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini sampai di sini aja. Selanjutnya jangan lupa subscribe di YouTube saya dan like dan isi kolom komentar kalian dalam bentuk absen di kolom komentar YouTube. Yang mudah-mudahan kita dijauhi di atas segala musibah yang diberikan kepada saudara-saudara kita, dan kita selalu berdoa semoga saudara-saudara kita yang diberi musibah agar diberi ketabahan dan bangkit kembali, optimis kembali membangun apa yang sudah menjadi membangun kembali optimisnya. Jadi anak-anakku sekalian, sampai di sini aja. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.